Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2C Praktikum Biokimia dengan saya Olivia Susmita dengan ujung NIM 13. Dengan saya Nazwa Nabila dengan ujung NIM 020. Saya Pretiwinesti dengan ujung NIM 01. Saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 014. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan video mengenai praktikum reaksi uji protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji protein. Teori: protein merupakan hasil utama ekspresi gen melalui transkripsi DNA menjadi RNA dan translasi di ribosom membentuk polipeptida yang melipat menjadi protein fungsional. Ribuan gen dalam inti sel menentukan jenis protein yang dihasilkan, sehingga keragaman protein bergantung pada urutan basa penyusun gen. Setiap organisme memiliki protein unik karena urutan asam aminonya berbeda. Protein pada makhluk hidup dibangun dari 20 asam amino standar yang dihubungkan ikatan peptida. Urutan ini menentukan struktur 3 dimensi yang berperan dalam fungsi biologis seperti enzim, hormon, antibodi, dan komponen struktural sel, serta mengatur metabolisme dan regulasi kehidupan. Adapun alat yang kami gunakan dan bahan yang kami gunakan, prosedur percobaan. Pertama, uji biuret. Ambil 3 ml larutan sampel protein, lalu tambahkan campuran NaOH dan CuSO4 sebanyak 1 ml. Lalu lakukan percobaan pada sampel-sampel yang lain. Pada uji biuret menunjukkan ikan, kacang, gelatin, telur, dan susu positif atau berwarna ungu, sedangkan nasi negatif karena ia berwarna biru pudar. Karena terdapat kandungan proteinnya yang rendah, reaksi terjadi antara Cu2+ dan ikatan peptida protein. Uji Santo protein. Tambahkan 0,5 ml masing-masing larutan protein, kemudian tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat, lalu dinginkan bakaran dan tambahkan 5 tetes 10 ml NaOH untuk membuat larutannya menjadi basah. Uji Santo protein mendeteksi asam amino aromatik. Pada ikan, kacang, gelatin, telur, dan susu positif, yaitu berwarna kuning jingga. Sedangkan pada nasi itu negatif, warna muncul akibat nitrasi cincin aromatik oleh HNO3 diperkuat dengan NaOH yang menghasilkan basa. Uji koagulasi. Ambil 5 ml larutan sampel protein, lalu tambahkan 2 tetes asam asetat 1 ml, lalu letakkan tabung di dalam air mendidih selama 5 menit, ambil endapan dengan batang pengaduk. Dan terakhir, uji kelarutan endapan dalam air dan uji endapan dengan reagen Milon. Uji koagulasi menunjukkan ikan, nasi, kacang, putih telur, dan susu menggumpal, sedangkan kuning telur dan gelatin tidak menggumpal. Koagulasi terjadi akibat denaturasi protein oleh panas atau asam yang akan membentuk endapan tidak larut. Uji pengendapan dengan logam. Ambil 3 ml larutan protein, kemudian tambahkan 5 tetes HgCl 0,2 ml. Lalu ulangi percobaan dengan menggunakan Pb asetat 0,2 ml. Uji pengendapan logam menunjukkan putih telur, susu, dan ikan menunjukkan endapan dengan Hg2+, atau dengan Pb2+, sedangkan gelatin tidak. Endapan terjadi karena adanya interaksi ion logam dengan gugus protein membentuk kompleks yang tidak larut. Kesimpulan, uji biuret positif pada semua sampel kecuali nasi, menandakan adanya ikatan peptida. Lalu, uji Santo protein positif pada semua sampel kecuali nasi, yang membuktikan keberadaan asam amino aromatik. Yang ketiga, uji koagulasi menghasilkan endapan pada sebagian besar sampel kecuali kuning telur dan gelatin, menunjukkan adanya perbedaan sifat denaturasi protein. Yang keempat atau yang terakhir, uji pengendapan logam positif pada putih telur, susu, dan ikan, sedangkan gelatin negatif, menegaskan interaksi positif dengan ion logam berat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video praktikum kami. Semoga dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.